saat mengenakan sweater untuk pacarku. Kami berjanji akan masuk Universitas Peking bersama. Namun aku terpaksa sengaja saat ujian nasional. Mendapat nilai 0 untuk bahasa. Akhirnya aku hanya mendapat 600 poin. Dan gagal masuk Universitas Peking. Sementara dia langsung pergi ke luar negeri untuk studi. Sebenarnya dia tidak tahu bahwa aku bahkan tidak kuliah sama sekali. Dan terpaksa putus sekolah untuk mengantar makanan. Malam itu, aku menyeret tubuhku yang kelelahan. Dalam perjalanan mengantar pesanan terakhir, aku tiba-tiba ditabrak mobil Range Rover hingga terjatuh. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan sepatu hak tinggi merah datang dan berjongkok di sampingku. "Kamu tidak apa-apa, aku tidak sengaja." Sambil bicara wanita itu membuka tas Gucci dan mengeluarkan setumpuk uang tunai, sekitar 2 atau 3.000 yuan. "Ambil uang ini dulu, pergi ke rumah sakit terdekat untuk periksa. Aku ada urusan yang sangat mendesak." Setelah berkata begitu dia menyelipkan uang ke tanganku, lalu berdiri dan pergi. Namun dia segera berjongkok lagi, mengambil sebuah pulpen dari tasnya, dan menulis di secarik kertas tempel sebuah nomor telepon, lalu menyerahkan kartu identitasnya bersama kertas itu kepadaku, sambil berkata, "Kalau ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Namaku Shen Youchu." Saat aku menunduk melihat kartu identitasnya, dia sudah berdiri dan pergi. Seluruh kejadian itu mungkin belum sampai 1 menit. Bahkan kami tidak sempat saling berbincang. Range Rover putih itu menjauh. Aku dengan susah payah bangkit dari tanah. Setelah mengantar pesanan terakhir, selesai itu aku sendirian mendorong motor listrik pulang ke rumah. Saat ini, di tanganku ada kartu identitas pengemudi wanita Range Rover. Saat itu sudah tengah malam. Setelah ragu sebentar, aku tetap mengangkat ponsel dan meneleponnya. Panggilan pertama tidak ada yang mengangkat. 1 menit kemudian, aku menelepon untuk kedua kalinya. Kali ini langsung tidak aktif. Aku agak tidak rela, lalu menelepon untuk ketiga kalinya. Kali ini akhirnya tersambung. Dari seberang terdengar suaranya yang sangat tidak sabar bertanya, "Siapa ini, ada apa, cepat bicara." Aku berkata dengan sangat sopan, "Tadi kamu menabrakku saat mengemudi." Maaf." Sikapnya langsung berubah 180 derajat. Terus-menerus meminta maaf sambil berkata, "Tadi itu salahku. Aku benar-benar minta maaf." "Sekarang kamu di rumah sakit mana? Sudah diperiksa belum? Dokter bilang apa?" Mendengar nada bicaranya aku merasa jauh lebih nyaman. Aku berkata dengan tenang, "Aku tidak apa-apa, hanya casing motor listrikku sedikit retak. Kalau orangnya tidak apa-apa itu sudah bagus. Berapa harga motor listriknya akan kuganti?" Sambil memegang ponsel aku berkata, "Uang yang kamu berikan sudah cukup untuk memperbaiki motor listrik. Kartu identitasmu masih ada padaku. Kapan kamu sempat silakan ambil." "Sekarang bisa?" Dia bertanya dengan nada sedikit ragu. "Aku ada urusan tidak bisa pergi. Bolehkah aku menyuruh teman datang mengambilnya?" "Baik." Aku memberitahu alamat rumahku padanya. Setelah menutup telepon, aku duduk di bangku kayu mengoleskan Yunan Bayao ke tubuhku. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar seseorang mengetuk pintu. Aku bangkit dari kamar tidur dan menuju ruang tamu. Membuka pintu dan melihat 4 pria berdiri di luar. Pria yang berjalan paling depan seusia denganku. Terlihat sekitar 20 tahun. 3 pria di belakang bertubuh besar dan kekar. Terlihat sangat sangar. Pria di depan menatapku lalu bertanya, "Kamu yang menelepon? Kamu siapa?" Aku belum sempat berbicara. Pria itu dengan tidak sabar bertanya, "Apakah kartu identitas Shen Youchu ada padamu?" "Ada di belakangku." Kata-kataku belum keluar. Pria itu langsung memukul wajahku dengan tinjunya, lalu menendang perutku dengan keras. Aku belum mengerti apa yang terjadi. Aku sudah terjatuh ke lantai. Aku berusaha bangkit dari lantai. Kaki pria itu menendang tepat ke arahku. Seketika, aku merasakan rasa darah di dalam mulutku. Teman sekamar yang sering minum bersamaku di sebelah, Liu Qiang, membuka pintu kamarnya, melirik sebentar, lalu segera menutupnya kembali. Pria itu berjalan ke arahku, menginjak lenganku dengan sepatu kulitnya, lalu bertanya dengan dingin, "Kartu identitasnya mana?" Aku sangat ingin berbicara, namun terasa setengah wajahku mati rasa. Sama sekali tidak bisa berbicara. Pria itu menoleh ke 3 orang di belakangnya lalu berkata, "Masuk dan cari." Kartu identitas dan secarik kertas itu ada di atas meja kamar tidur. Orang yang masuk dengan cepat menemukannya, lalu membawanya keluar dan menyerahkannya pada pria itu. Pria itu melirik kartu identitas tersebut, dengan puas memasukkannya ke dalam saku. Kaki yang menginjak lenganku juga semakin menekan dengan keras. Dia berkata dengan dingin, "Mata anjingmu benar-benar buta. Berani pura-pura kecelakaan sampai ke dirinya. Hari ini aku bicara jelas di sini. Kalau kamu masih berani mengganggu wanita itu, aku pasti akan membunuhmu." Setelah berkata begitu dia menendangku dengan keras sekali lagi, lalu berbalik pergi. Belum sempat sampai ke pintu, dia seperti teringat sesuatu, lalu berbalik masuk ke kamar tidurku, mengambil ponselku, dan membantingnya keras ke lantai di depan mataku, memastikan ponsel itu benar-benar hancur. Baru kemudian pergi dengan angkuh.
Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Rokok hongtasan 7 yuan di jariku menghembuskan asap putih. Aku tidak bisa memahaminya. Mengapa dunia ini selalu penuh ketidakadilan? Aku semakin tidak mengerti. Mengapa setiap orang punya wajah yang pandai berpura-pura? Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Mengapa dia meninggalkan kartu identitas? Lalu mengatur orang-orang untuk memukulku? Mengapa? Aku berjanji diam-diam pada diriku sendiri. Aku harus menanyakan semuanya dengan jelas. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Hujan di luar jendela semakin deras. Seakan tidak akan berhenti sepanjang malam. Saat matahari terbit besok, kota ini akan memiliki satu diriku lagi yang terombang-ambing. Cahaya matahari pertama di pagi hari menyusup miring melalui jendela ke dalam kamar. Aku sudah memasukkan semua barang ke dalam koper. Hari ini aku akan pindah dari rumah kontrakan ini. Karena kejadian dengan kelompok orang tadi malam, pemilik rumah mengira aku bergaul dengan orang-orang tidak benar. Jadi dia tidak mau menyewakan kamar ini lagi kepadaku. Koper diletakkan di atas motor listrik tua. Di tubuhku hanya tersisa uang dari wanita itu. 2.600 yuan yang dia lemparkan padaku saat hujan kemarin. Bulan lalu saat gajian, aku mengirim semua uang ke rumah untuk biaya berobat ayah. Hanya menyisakan sedikit untuk biaya hidup. Uang 2.600 yuan ini, 800 dipakai membeli ponsel pintar untuk antar makanan. Pekerjaan ini tetap harus dilanjutkan. Sisa 1.000-an lebih rencananya untuk sewa rumah. Kalau sebelum gelap tidak menemukan rumah yang cocok, aku harus tidur di bawah jembatan. Aku memasang kartu SIM ke ponsel yang baru dibeli. Baru saja dinyalakan, langsung menerima telepon dari paman keduaku. "Momo, kamu lagi ngapain?" Paman keduaku Chen Shaoji itu orang aneh. Dia dipungut kakekku dari pinggir jalan. 6 tahun lebih tua dariku. Selama bertahun-tahun sering mencuri ayam dan anjing. Satu kampung 10 desa semua tahu. 4 kata untuk menggambarkannya adalah terkenal buruk. Aku jongkok di pinggir jalan lalu bertanya, "Aku lagi tidak ada kerjaan. Kenapa tiba-tiba meneleponku?" "Ada urusan. Aku ke Kunming membantu membelikan obat untuk ayahmu." Katanya di Kunming ada seorang tabib Tiongkok tua, yang sangat ahli mengobati penyakit ginjal. Setelah aku mendapatkan kontak tabib tua itu, aku langsung datang ke sini. Malam ini numpang menginap di tempatmu. Besok pagi aku langsung naik kereta pulang. Setelah mendengar ucapan paman keduaku, saat itu aku langsung gugup. Kalau sampai paman keduaku tahu, aku sampai tidak punya tempat tinggal. Apa yang akan dia pikirkan? Kalau dia pulang dan bilang ke orang tuaku, mereka pasti akan khawatir lagi. Ditambah wajahku juga penuh luka. Dengan sifat paman keduaku, pasti dia akan mengusut sampai tuntas. Itu akan jadi masalah besar. Aku berkata dengan terbata-bata, "Paman, jangan datang mencariku. Setelah ambil obat cepat-cepat pulang saja. Pekerjaanku sedang sangat sibuk." Paman keduaku Chen Shaoji menegaskan, "Ibumu juga membawakan sekeranjang telur ayam kampung. Apapun yang terjadi harus diberikan kepadamu. Sudah dulu ya, nanti kalau sampai aku telepon lagi." Setelah itu paman keduaku langsung menutup telepon, meninggalkanku menatap ponsel dengan bengong selama 2 jam, mencari rumah kontrakan secara asal, lalu membayar sewa dan langsung masuk. Itu agak tidak realistis, tapi waktu tersisa hanya 2 jam. Paman keduaku sudah akan tiba. Ini masalah besar. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan pergi ke penginapan kecil dekat stasiun, untuk mengatur tempat tinggal paman keduaku di sana, agar dia mengurungkan niat tinggal bersamaku. Asal paman keduaku sudah tertangani, aku sendiri tinggal dimanapun tidak masalah. Sekadar bertahan saja sudah cukup. 2 jam kemudian, aku menjemput paman keduaku di stasiun kereta. Dia masih sama seperti dulu, memakai kaos Nike bajakan murahan. Otot di tubuhnya terlihat menonjol. Di lengannya bertambah 1 tato lagi. Saat pertama bertemu dia langsung terdiam, lalu bertanya dengan khawatir, "Momo, kamu kenapa? Berkelahi dengan siapa?" Aku berbohong dan berkata, "Aku cuma jatuh tidak sengaja." Paman keduaku sama sekali tidak percaya, lalu berkata padaku, "Kamu kira pamanmu ini bisa dibohongi seperti orang tuamu? Siapa yang bisa jatuh sampai jadi begini? Ada apa?" Dipukuli pun tidak berani bilang. Aku tahu paman keduaku sudah berpengalaman. Sulit sekali membohonginya, tapi aku juga tidak ingin membahas ini. Aku mengalihkan pembicaraan. Ayo, aku antar dulu ke tempat menginap. Sore nanti kita ambil obat Tiongkok bersama." Paman keduaku tidak bersuara, hanya berjalan di sampingku, di penginapan kecil yang sudah kupesan. Aku berkata pada paman keduaku, "Malam ini kamu menginap di sini. Sore setelah ambil obat aku harus kerja. Soal aku dipukuli jangan bilang ke orang tuaku, supaya mereka tidak khawatir." Paman keduaku terus mendesak bertanya, "Sebenarnya ada apa? Siapa yang memukulmu sampai begini? Momo, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari keluarga? Katakan dulu siapa yang memukulmu. Kenapa mereka memukulmu?" Aku merasa sangat kesal. Aku duduk di tepi tempat tidur lalu menyalakan sebatang rokok, sambil memaki pelan. Sialan aku ini. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa dipukuli.
Lalu aku menceritakan ulang kejadian semalam. Di akhir aku masih sempat mengingatkan pamanku. Urusan ini jangan sampai bilang ke orang tuaku. Supaya mereka tidak khawatir. Aku masih punya sisa beberapa ratus yuan. Waktu kamu pulang nanti, tolong bawakan ke ayahku. Chen Shaoji menunduk sambil merokok. Diam beberapa menit, lalu berkata padaku, baik, urusan ini tidak akan kuberitahukan ke orang tuamu. Sambil bicara pamanku mengeluarkan 2.000 yuan lagi dan memberikannya padaku. Uangmu tidak usah kamu kirim ke orang tuamu. Aku tambah 2.000 lagi untukmu. Carilah komplek perumahan yang lebih bagus. Sewa rumah di komplek untuk ditinggali. Perlakukan dirimu dengan lebih baik. Paman jangan beri aku uang. Aku tidak mau. Pamanku berkata dengan nada perintah. Ambil, kalau ku beri ya terima saja. Jangan banyak bicara. Sore nanti aku ambilkan obat Tiongkok untuk ayahmu. Kamu pergi cari rumah. Selesaikan dulu urusan tempat tinggal. Malam nanti kita makan bersama. Besok pagi-pagi aku langsung naik kereta pulang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa merasakannya. Chen Shaoji benar-benar sangat peduli padaku. Aku juga tidak ingin membuatnya terlalu khawatir. Aku menyetujui usulnya. Sore hari aku pergi mencari rumah. Chen Shaoji pergi mengambil obat. Penyakit ginjal ayahku sudah bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini mengobatinya, telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Saat kakek meninggal dunia, ia meninggalkan sejumlah warisan, mungkin puluhan ribu yuan. Secara logika, uang itu harusnya dibagi dua antara ayah dan pamanku. Tetapi pamanku tidak mau 1 sen pun. Semuanya dipakai untuk mengobati ayahku. Pamanku Chen Shaoji walau tidak berpendidikan, sehari-hari cuma keluyuran. Tetapi soal karakter tidak perlu diragukan. Sore hari aku menemukan satu tempat lewat agen. Apartemen 3 kamar 1 ruang tamu. Disewa bersama orang lain. Tersisa 1 kamar paling kecil. Sewa bulanan 700. Ruang tamu kamar mandi dapur dipakai bersama. Agen menjelaskan, kamar utama dihuni sepasang kekasih. Kamar kedua dihuni seorang wanita lajang. Setelah melihat rumahnya, menurutku kondisinya cukup baik. Aku membayar sewa 3 bulan. Setelah semua selesai, sudah lewat pukul 4 sore. Chen Shaoji mengirim pesan padaku. Ia menungguku di penginapan kecil dekat stasiun. Malam ini makan bersama. Besok pagi-pagi dia akan naik kereta pulang. Saat hendak keluar rumah, aku bertemu gadis lajang yang menyewa bersama. Dia baru pulang kerja, mengenakan setelan kerja. Blazer pendek membuatnya tampak sangat anggun. Saat dia membungkuk mengganti sepatu, aku tanpa sengaja melihat pemandangan di balik kerahnya. Aku bersumpah aku tidak sengaja. Tapi aku juga mengakui bahwa dirinya memang sangat menarik. Sekali melihatnya orang jadi sulit memalingkan pandangan. Hasilnya saat dia selesai ganti sepatu lalu berdiri. Aku masih bodoh menatap dadanya. Dia melotot tajam ke arahku, lalu memaki pelan dengan sangat jijik. Mesum. Setelah itu dia menutup kerah bajunya lalu berjalan ke kamar kedua. Malam hari, aku dan Chen Shaoji makan malam bersama di dekat stasiun. Minum beberapa botol bir. Aku juga malas kembali ke kompleks Paris Spring itu untuk menginap. Lalu aku menyewa 1 kamar lagi di penginapan kecil. Keesokan paginya, aku mengantar Chen Shaoji pergi. Lalu aku mulai lanjut mengantar pesanan makananku lagi. Kalau tidak bekerja tidak ada penghasilan. Dan untuk sementara yang bisa kulakukan hanya mengantar makanan. Sibuk terus sampai jam 11:30 malam. Pesanan terakhir membuatku agak terkejut. Ternyata dipesan oleh orang yang tinggal serumah denganku. Namanya Lin Yifei. Aku membawa makanan pulang. Pasangan di kamar utama tidak ada di rumah. Pintunya tertutup rapat. Lampu di dalam juga mati. Lampu kamar kedua justru menyala. Sesekali terdengar suara ketikan keyboard. Aku melepas jaket luar, melemparkannya ke kamarku, lalu membawa makanan ke depan pintu kamarnya. Dan mengetuk pelan. Dia membuka pintu mengenakan pakaian rumah. Setelah melihat bahwa itu aku, wajahnya langsung berubah tidak senang. Secara refleks menutup kerah bajunya dengan tangan kiri, lalu bertanya dengan nada sangat jijik. Ngapain? Aku mengangkat kantong makanan di tanganku sambil berkata, pesanan makananmu. Lin Yifei marah. Dia menanyai dengan ketus. Siapa yang suruh kamu menyentuh pesananku? Aku belum selesai bicara. Dia langsung merebut makanan itu dari tanganku. Gerakan berikutnya, ternyata langsung membuangnya ke tempat sampah di samping pintu. Karena di dalam pesanannya ada semangkuk sup. Saat dia merebutnya, supnya tumpah ke celana jeansku dan sangat panas. Dia sama sekali tidak menghiraukanku. Mundur selangkah, lalu menutup pintu dengan keras. Aku berdiri di depan pintu dengan sedikit kebingungan. Menggelengkan kepala dengan pasrah, lalu kembali ke kamarku sendiri. Ponselku menerima umpan balik pesanan. 1 ulasan buruk. Alasannya adalah, kenapa kamu mengirim makananku ke orang lain? Memangnya ada kurir setidak bertanggung jawab seperti kamu? Aku menatap layar, merasa ini agak konyol. 1 ulasan buruk memotong gajiku 300. Penghasilan seharian bekerja dari pagi sampai malam. Mungkin bahkan tidak sampai 300. Hari ini aku lelah seperti anjing. Tapi 1 ulasan buruk ini langsung membuatku kembali ke nol. Aku duduk di tepi ranjang sambil merokok.
mengeluhkan betapa tidak indahnya hidup ini. Rabu siang, aku tiba-tiba menerima telepon dari Chen Shaoji. Kukira dia mau membicarakan kondisi di rumah. Aku menghentikan motor listrik di pinggir jalan lalu bertanya, "Paman, ada apa?" "Aku sedang mengantar makanan. Telepon lagi nanti saja ya. Aku menunggumu di perempatan Jalan Qingnian dan Jalan Renmin. Setelah mengantar pesanan ini jangan ambil order lagi. Datang ke sini dulu." Aku kira aku salah dengar. "Kamu di mana sekarang?" "Taman kecil itu. Tempat yang kamu bilang terjadi kecelakaan. Datanglah ke sini, beritahu aku, sebenarnya di mana kamu ditabrak mobil Land Rover itu?" "Mau ngapain sih?" Aku merasa Chen Shaoji sepertinya mau melakukan sesuatu. "Bukannya kamu sudah pulang? Kenapa kamu kembali ke Kunming lagi? Aku akan membantumu membalas kejadian ini. Kalau kamu tidak datang juga tidak apa-apa. Paling-paling aku cuma mengambil beberapa rekaman kamera pengawas lagi saja. Sedikit lebih merepotkan. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku terlalu paham orang seperti apa pamanku Chen Shaoji. Tunggu aku segera ke sana. Kita bicarakan setelah bertemu." Setengah jam kemudian, aku benar-benar melihat Chen Shaoji di persimpangan taman kecil itu. Orang ini sedang jongkok di pinggir jalan. Matanya terus mengamati kamera-kamera di persimpangan. Aku juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah melihatku, Chen Shaoji memberiku sebatang rokok lalu bertanya, "Di mana kamu ditabrak?" Aku meluruskan pemahaman Chen Shaoji sambil berkata, "Bukan ditabrak. Waktu mobil Land Rover itu belok, akulah yang menabraknya." Chen Shaoji memaki, "Siapa sih yang tidak tahu kalau belok harus mengalah pada yang lurus? Bilang saja arahnya yang mana." Aku menunjuk ke seberang, lalu berkata pada Chen Shaoji, "Di sana, Paman." "Sudahlah, anggap saja selesai. Kita pendatang yang tidak mengenal tempat ini di Kunming. Lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah." Chen Shaoji mengambil rokoknya, yang setengah batang belum habis dihisap lalu melemparkannya ke tanah. Lalu menginjaknya dengan kaki, dan berkata kepadaku, "Tunggu sampai aku cek nomor plat Land Rover itu. Aku pasti bisa menemukan orang yang memukulmu. Kamu urus saja pekerjaanmu dulu." Setelah itu Chen Shaoji menunduk lalu pergi. Aku berdiri di tempat dan berteriak, "Paman, aku tinggal di Paris Spring. Malam ini mau datang menginap tidak?" Chen Shaoji bahkan tidak menoleh dan melempar dua kata, "Tidak. Kamu tidak perlu mengurusku." Aku melihat punggung Chen Shaoji menghilang di tengah kerumunan. Hatiku mulai terasa gelisah. Dia belum melihat betapa galaknya kelompok itu. Jelas mereka bukan orang baik. Mereka mengendarai Range Rover. Tas di tangan mereka adalah Gucci bernilai puluhan ribu. Chen Shaoji juga pendatang di Kunming. Menyelidiki dengan gegabah seperti ini. Bukankah ini sama saja mencari masalah? Tapi aku juga tahu aku tidak bisa membujuknya. Selain merasa sangat cemas, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. 3 malam kemudian, Chen Shaoji meneleponku lagi, menyuruhku dalam waktu setengah jam pergi ke Car Plaza Century City. Dia menungguku di parkiran terbuka di luar Car Plaza. Saat aku tiba di parkiran dan menemukan Chen Shaoji, dia sedang jongkok di sudut taman colok di dekat taman bunga. Dan tepat di seberangnya, adalah pada malam itu, Range Rover putih yang pernah bersentuhan denganku. Goresan di bagian sampingnya masih ada. Aku sangat terkejut dengan kemampuan Chen Shaoji. Bagaimana dia bisa menemukannya? Aku sama sekali tidak tahu. Aku agak khawatir lalu membujuk Chen Shaoji. "Paman, sudahlah, jangan dibesarkan masalah ini." Chen Shaoji berkata tanpa nada apapun. "Tidak bisa, hari ini juga harus menuntaskan urusan ini." Aku melihat ke sekeliling, meski sudah lewat jam 8 malam. Tempat ini masih sangat ramai. Jelas bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. "Rokoklah." Chen Shaoji menyodorkan sebungkus rokok kepadaku. Ternyata Zonghua Soft, sambil menunjuk ke santana hitam di samping berkata, "Naik, duduk di dalam. Tunggu orang datang." "Mobil siapa? Jangan tanya. Ikut aku naik saja." Setelah naik mobil aku mulai gugup. Santana tua lebih dari 10 tahun ini sangat usang. Di sisi kanan kursi pengemudi berdiri sebatang pipa besi. Salah satu ujungnya bahkan dibalut perban. Jelas ini alat untuk beraksi malam ini. Aku sama sekali tidak bisa tenang. Meski aku sangat benci mereka menindasku, tapi menyuruhku memukul orang. Aku gugup, aku takut. Aku mencoba membujuk Chen Shaoji agar tidak menambah masalah. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukanku. Aku benar-benar hanya bicara sendiri. Sekitar pukul 9:04, orang yang ditunggu muncul. Pria yang memukulku malam itu. Dan Shen Youchu yang mobilnya bersentuhan denganku. Keduanya muncul. Mereka berjalan berdampingan ke arah Range Rover. Shen Youchu masih membawa tas Gucci di tubuhnya. Tas dia itu bukan yang dipakai malam itu. Pria itu berjalan ke posisi pengemudi lalu membuka pintu mobil. Chen Shaoji bertanya dengan dingin, "Apakah mereka berdua?" "Paman, sudahlah." Chen Shaoji tampak agak tidak sabar. "Jangan banyak omong, jawab saja ya atau tidak." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Ya." Chen Shaoji sama sekali tidak mengalihkan pandangan. Matanya menatap tajam ke arah mobil Land Rover.
Range Rover itu menyala lalu perlahan meninggalkan tempat parkir. Chen Shaoji juga menyalakan Santana tua itu, mengikuti mobil Land Rover keluar dari area parkir.